Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi kita di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Masih bersama dengan Bu Elma. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar tentang bab mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang minuman yang halal, kemudian minuman yang haram, dan juga kita akan belajar tentang manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan juga belajar tentang akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pengertian minuman yang halal. Nah, minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Nah, hukum syariat Islam ini yaitu Al-Quran dan hadis. Jenis-jenis minuman yang halal. Nah, apa aja sih jenis-jenis minuman yang halal itu? Yang pertama, yaitu tidak memabukkan. Jadi, minuman yang halal itu dia tidak memberikan efek memabukkan pada orang yang mengonsumsinya. Kemudian yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak najis. Dan yang terakhir yaitu didapatkan dengan cara yang halal. Nah, setelah itu kita juga harus tahu minuman yang haram itu yang bagaimana sih? Minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Jenis-jenis minuman haram. Yang pertama yaitu minuman yang memabukkan atau khamar, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Contohnya yaitu ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan lain-lain. Hal ini juga diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, jadi apabila kita mengonsumsi khamr itu, minuman yang memabukkan, maka kita meminum minuman yang haram. Nah, makanya harus dihindari minum minuman yang haram itu. Nah, kalau di masyarakat itu ada yang dioplos, ada namanya ciu dan lain-lain. Nah, sebangsa itu pun juga termasuk minuman haram karena dia memabukkan. Kemudian yang kedua
yaitu minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya, minuman yang berasal dari air kencing kucing. Kemudian yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Nah, itu misalnya kamu mendapatkan minuman itu dari cara merampok, merampas, memeras, memalak. Nah, maka itu minumannya haram karena cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Nah, adapun manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal yaitu yang pertama, mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang kedua adalah memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Nah, yang ketiga, manfaatnya adalah terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Nah, jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu ada efek sampingnya pada diri kita. Nah, kalau kita makan dan minum yang halal, maka akan memberikan banyak manfaat. Nah, tapi apabila kita memakan makanan dan minuman yang haram, baik itu dari segi wujudnya maupun cara memperolehnya, itu akan mendatangkan banyak mudarat atau keburukan untuk diri kita. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan dan minuman itu. Kita harus mengecek kehalalannya. Nah, kalau kita lagi bepergian, kemudian mampir ke suatu tempat atau membeli makanan, nah itu juga harus dicek apakah itu halal atau enggak. Akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, ada beberapa nih akibat buruknya. Yang pertama adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang kita untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, itu pasti ada manfaatnya. Pasti ada kebaikan di balik larangan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. Nah, khamr ini memiliki banyak akibat buruk pada diri manusia. Yang pertama, khamr ini menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis. Misalnya, gangguan daya ingat, gangguan mental, dan kegagalan daya pikir. Kemudian yang kedua, khamr ini atau minuman keras ini menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Dan yang ketiga, khamr atau minuman keras menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Nah, kita harus berhati-hati dan berusaha untuk menjauhi minuman keras atau khamr itu. Nah, bagi kalian yang belum pernah mengikuti atau belum pernah merasakan, jangan sampai kalian merasakan itu, ya, karena itu haram. Nah, bagi kalian yang mungkin sudah pernah
tidak sengaja ataupun secara sengaja mengikuti itu, tolong jangan diulangi lagi. Segera dihindari dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, untuk tugas minggu ini yaitu silahkan kalian kerjakan soal di buku paket halaman 225 sampai dengan halaman 227. Cukup kalian kerjakan yang bagian A dan B. Silahkan kalian kerjakan di buku PAI kalian masing-masing. Lalu jangan lupa kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Batas pengiriman tugas hari Rabu 24 Maret tahun 2021. Nah, demikian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya, lalu kirim tugas tersebut tepat waktu. Jangan sampai melebihi batas pengiriman ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.